Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan dan kita berikan pujian yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Kasih setia Tuhan. Yes. Kau adalah bagianku ya Bapak. Ku berharap padamu, jiwaku mencarimu, jiwaku mencarimu, menantikanmu, hidupku penuh kebaikanmu. Engkau adalah bagianku. Ku berharap padamu, jiwaku mencarimu, mencarimu, menantikanmu, hidupku penuh kebaikanmu. Kasih, kasih setia Tuhan tak berkesudahan, habis-habisnya rahmat-Nya selalu baru setiap pagi, baru setiap hari, besar kesetiaan-Mu. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita angkat, Engkaulah adalah bagianku ya Bapak. Kau adalah bagianku. Haleluya. Ku berharap padamu, jiwaku mencarimu, jiwaku mencarimu, menantikanmu, hidupku penuh kebaikanmu. Engkau adalah bagianku. Ku berharap padamu, jiwaku mencarimu, menantikanmu, hidupku penuh kebaikanmu. Kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya selalu
Pertolongan kami datang dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Berkat-berkat melimpah dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Turun atas ibadah ini, memberkati setiap jemaat yang hadir, memberikan kelegaan dan pertolongan, sehingga setiap jemaat merasakan betapa indahnya datang pada Tuhan dalam setiap ibadahnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mulai ibadah ini, kami serahkan dari awal sampai akhir dalam satu nama yang mengasihi kami dan selalu memberkati kami, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Haleluya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu. Haleluya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan berkata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Haleluya, tiba saatnya. Yes. Haleluya Yesus. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan berkata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan berkata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, kini tiba kepada Tuhan, kami akan memberikan yang terbaik bagimu. Kiranya apa yang kami berikan Tuhan hanya untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Kami Tuhan, kami siap memberi, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Tutur katamu bagaikan air.
dari selamanya sampai selamanya, yes. Bagaikan air sirami tanah gersang, rasa sejuk menyegarkan, bagai cahaya sinari hangat memelukku, damai di jiwaku, lembut indah tutur katamu, terangi jalanku, menghibur hatiku, memberi pengharapan untuk selamanya sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuhi hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan janjimu yang indah, ku berjalan di dalam untuk selamanya sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuhi hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Bagaikan air, haleluya. Bagaikan air sirami tanah gersang, rasa sejuk menyegarkan, bagai cahaya mentari hangat memelukku, damai di jiwaku, lembut indah tutur katamu, terangi jalanku, menghibur hatiku, memberi pengharapan untuk selamanya sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuhi hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan janjimu yang indah, ku berjalan di dalam untuk selamanya sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuhi hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kami selalu memandang wajah-Mu dan berseru ya Bapa. Haleluya Yesus. Bukan dengan kekuatan kami Yesus. Bukan dengan Haleluya Yesus. kekuatan Kami tidak bisa jalan sendiri tanpa Engkau ya Bapa. ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah Yesus, Engkaulah kuatku.
Bapa yang di sorga, Bapa yang kami sembah, kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kembali ke hadirat-Mu Tuhan, kami naikkan pujian syukur atas kasih dan anugerah-Mu yang begitu luar biasa dalam hidup kami ya Bapa. Kalau kami hadir di tempat ini karena kasih-Mu yang begitu luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Bapa, kami sudah memuji memuliakan akan nama-Mu, dan tiba saatnya Bapa kami mendengar suara firman-Mu Bapa. Ampuni kami Tuhan, kosongkan hati dan pikiran kami. Layakkan kami Tuhan, agar kami layak untuk mendengar firman-Mu. Sehingga bukan hanya kami pendengar saja Tuhan, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Bapa, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan Tuhan sudah menyiapkan hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu. Berkati hamba-Mu, urapi secara khusus dan luar biasa ya Bapa, Bapa Gembala ya Bapa, dalam nama Yesus. Sehingga semuanya nama dipermuliakan. Sehingga gereja kami di tempat ini Tuhan semakin hari semakin bertambah jiwa-jiwanya untuk dimenangkan ya Bapa di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa, terima kasih Roh Kudus. Inilah doa dan harapan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami sudah berdoa mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Selamat berbakti. Dan selamat mendengarkan firman Tuhan. Lukas 15 ayat 25 sampai 30. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Amin. Silakan duduk. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, kita telah membaca sebagian dari cerita perumpamaan tentang anak terhilang. Dan saudara-saudaraku, kita telah terbiasa mendengar bahwa yang terhilang itu adalah siapa? Kok nggak ada yang bilang saya ya? Saudara senang menuduh orang lain rupanya. Makanya di jemaat kalau menjawab takut-takut, kenapa? Selalu aja salah ya. Selalu dikoreksi. Ya, yang terhilang dalam cerita ini adalah anak bungsu. Kita biasa mendengar seperti itu, tapi hari ini saudaraku, kita akan mendengar khotbah tentang ini saudaraku. Si anak sulung itu juga terhilang. Nah, saudara mungkin terkejut mendengar ini. Karena selama ini yang selalu kita dengar adalah si bungsu. Loh, kok terhilang? Terus saya menuliskan terhilang di rumah bapaknya. Dan dalam banyak perbincangan, si bungsu dalam perumpamaan ini selalu didiskreditkan, disudutkan, menjadi contoh buruk karena perilakunya. Perilakunya bagaimana si bungsu ini? Tadi kita baca, memboroskan harta.
Dan Alkitab menulis dia memboroskan itu, dia pergi ke pelacur-pelacur, dia melakukan banyak hal yang buruk. Nah, si sulung saudaraku selalu mendapat tempat istimewa dalam perbincangan banyak orang. Si sulung dipuji karena tetap berada di rumah. Ya. Coba Bapak Ibu, ini khusus Bapak Ibu ya, yang punya anak, lebih senang anaknya keluyuran atau lebih senang anaknya ada di rumah? Coba yang keras, biar kedengeran tuh sama anak-anak. Ya, kalau yang di rumah pasti dipuji ya, disenengin sama orang tua, betul nggak? Betul apa betul? Orang tua yang jawab, orang tua aja, anak nggak usah jawab. Kalau anak itu sering berada di rumah, temenin, bantuin orang tua, Bapak Ibu seneng nggak? Emangnya kenceng. Ya. Faktanya begitu ya. Faktanya begitu. Nah, ini si sulung ini ada di rumah. Makanya orang banyak memuji. Ya. Orang banyak menjadikan si sulung ini contoh baik begitu. Kalau saya lihat Esau dan Yakub dipuji karena dia selalu tinggal di kemah. Si sulung ini tinggal di rumah, ya. Tetapi saudaraku, dalam khotbah ini marilah kita melihat tentang si sulung secara keseluruhan, bukan hanya sekedar di rumah saja, tapi secara keseluruhan. Dua orang anak dalam perumpamaan ini mewakili sifat dan kondisi kita semua. Itu yang harus kita ingat ya. Jadi dua orang anak ini sebenarnya mewakili kita semua. Ya, mewakili sifat kita, karakter kita, kondisi kita. Kita nggak bisa bilang saya atau anak saya itu seperti si bungsu atau seperti si sulung. Ya, nggak bisa saudaraku. Karena itu marilah kita belajar dari kedua-duanya. Meneladani apa yang baik dari si sulung dan meneladani apa yang baik dari si bungsu. Nah, kita menemukan juga yang baik dari si bungsu, kita menemukan yang baik dari si sulung dan juga menemukan yang kurang baik dari si sulung. Kita belajar. Itu sebabnya judul khotbah ini agak nembak si sulung. Ya, nembak si sulung. Terhilang di rumah bapaknya. Di mana dia terhilang? Oh, mungkin dia ngumpet di kolong tempat tidur atau di balik lemari. Begitu? Bukan, saudaraku. Karena cerita ini bukan cerita soal petak umpet, tapi cerita tentang karakter dan sifat kita semua. Saudara-saudara, terhilang di rumah bapaknya. Si sulung ini terhilang sebab merasa terusik. Nggak nyaman ketika si bungsu pulang. Sebenarnya saya bertanya-tanya sendiri, si sulung ini nggak suka adiknya pulang atau nggak suka sama bapaknya yang menyambut? Yang mana saudaraku? Nah, dalam khotbah ini kita akan melihatnya. Kita akan coba soroti sedikit tentang kebaikan si sulung. Kalau yang baik dari si sulung kan sudah banyak kita dengar. Yang baik tadi sudah kita bahas sedikit, yaitu si sulung tinggal di rumah. Sementara si adik pergi entah kemana. Sudah bawa uang warisan begitu banyak. Lalu dia pergi bersenang-senang. Bahasanya si sulung ini, si adik bungsu ini memboroskan harta. Sementara saudaraku, si sulung ini tetap berada di rumah, nemenin bapaknya, jagain bapaknya. Pokoknya dia mendampingi ayahnya dalam segala keadaannya, penuh perhatian, penuh peduli. Mungkin sekali mamanya sudah nggak ada, sehingga si sulung ini merasa ya sudah, saya jagain deh papa di rumah. Ya, keadaannya seperti apa dia nggak peduli, dia nggak mikirkan diri sendiri lagi, dia konsentrasi urus bapaknya. Nah, yang kedua saudaraku, dia melayani.
Dia melayani bapaknya. Bersama bapaknya di rumah berarti melayani, ngurusin, dan bertanggung jawab. Di minggu pertama kita mendengar bahwa anak sulung itu punya tanggung jawab terhadap keluarga. Ya. Ini di Israel, si sulung punya tanggung jawab terhadap keluarga. Dan dia yang urus nanti semua harta keluarga, tapi dia punya kewajiban urus orang tua. Nah, budaya di Indonesia kan beda-beda. Ada anak bungsu yang tinggal di rumah yang urus keluarga biasanya gitu dan berhak atas rumah keluarga, dia jagain rumah keluarga jika nanti orang tua sudah nggak ada. Dan di setiap suku ada beda-beda. Nah, di Israel si sulung ini punya hak lebih dari harta, 2/3, ya 2/3 dari harta, tapi dia punya kewajiban urusin orang tua gitu. Si sulung ini telah mengesampingkan kesenangannya, mengesampingkan keinginannya, mungkin juga membuang jauh cita-citanya demi temenin orang tuanya. Ini pengorbanan, saudaraku. Pengorbanan yang luar biasa. Kemudian kita lihat kebaikan atau positifnya si sulung ini. Enggak pernah bantah dan melawan orang tuanya, ya. Karena dikatakan semua dia taat. Artinya semua perintah bapaknya dipatuhi. Ia ingin membuat hati bapaknya senang. Karena dia tahu bapaknya begitu sedih atas kepergian si bungsu. Ya. Ia ingin membuat hati bapaknya senang dan terhibur. Karena si sulung ini sangat tahu bapaknya sedih karena si bungsu pergi meninggalkan rumah. Dan perginya itu disebut ke negeri yang jauh. Ya. Nah, kita jumpai dalam Alkitab pergi kemudian kehabisan uang dia piara babi. Artinya begini saudaraku, di Israel itu tidak ada budaya piara babi. Kalau ada orang piara babi, itu pasti di luar Israel. Di masa itu disebutnya negeri yang jauh. Ya, katakanlah kalau sekarang keluar negeri lah. Gitu, udah beda budaya, beda bahasa, beda semuanya. Negeri yang jauh. Itu sebabnya bapaknya sedih. Bahkan di akhir cerita perumpamaan ini, si bapak bilang waktu anaknya kembali, anakku sudah mati, tapi telah hidup kembali. Nggak ada kabar berita entah seberapa lama. Lalu tiba-tiba muncul, anakku telah mati tapi hidup kembali. Jadi kesedihan waktu ditinggal si bungsu ini seperti kesedihan ditinggal meninggal oleh keluarga terdekat. Itu sebabnya si sulung berusaha menghibur dengan patuh, taat, dan tidak pernah melawan kepada orang tuanya. Oke, itu sisi positifnya. Baik, lalu sekarang kita lihat sisi negatifnya yang jarang dibahas. Yang jarang dibahas. Yang pertama saudaraku, si sulung ini merasa memiliki hak dan keistimewaan dalam keluarga. Ya, memang harus dibangun rasa memiliki dalam keluarga. Betul? Sehingga setiap orang sebagai anggota keluarga merasa punya tanggung jawab. Selain hak, punya tanggung jawab, punya kewajiban, itu rasa memiliki. Sama sebenarnya saudaraku, di gereja yang adalah keluarga. Kalau di sini kita sebutnya Bukit Sion Family, artinya keluarga Bukit Sion. Harus dibangun rasa memiliki. Nah, rasa memiliki itu membuat tanggung jawab. Tanggung jawab terhadap apa? Terhadap keluarga, terhadap family. Tanggung jawab terhadap kebutuhan-kebutuhan keluarga. Tanggung jawab siapa? Tanggung jawab semua anggota keluarga.
Tetapi ketika hak dan keistimewaan itu berlebihan, dia bisa over dan bertindak tidak baik. Ya, ini kita lihat. Secara rutin si sulung pergi ke ladang untuk bekerja. Bekerja itu mengawasi para hamba, walaupun ikut bekerja juga, tapi dia bertanggung jawab terhadap karyawan, terhadap hamba-hamba. Dan tidak selalu pulang ke rumah setiap hari seperti orang berladang di sini sekarang. Ya, jadi pergi ke ladang itu beberapa hari karena jauh. Jadi di ladang juga ada sedikit tempat untuk bermalam, ada gubuk kecil, dan pulang beberapa hari sekali. Sebelum sampai ke rumah, ia mendengar ada suara seruling, ada tari-tarian, ada nyanyian. Sebagai tanda ada orang pesta, saudaraku, ada orang bersenang-senang. Dan dia bertanya, ada apa itu? Mungkin ada hambanya juga yang sudah mendengar berita atau memang mencari tahu. Hamba ini bilang bahwa ada adik yang pulang, sudah adik yang pergi 5 tahun lalu misalnya gitu ya, 6 tahun lalu, sudah lama pulang. Saudaraku, ketika mendengar berita itu saudaraku, si sulung enggak terima saudaraku. Mengapa? Ya karena ia merasa punya hak istimewa sebagai anak sulung. Ya. Karena ia merasa saya lebih punya hak dari adik saya. Baik soal harta warisan, soal kemasyarakatan, termasuk dalam soal ngambil keputusan. Mungkin dia pikir adik pulang bikin pesta saya kok enggak dikasih tahu. Ya, mungkin ini yang menyebabkan dia jadi enggak suka ya. Saya tidak diberitahu. Tapi bisa jadi karena memang enggak suka. Gitu. Lalu dia marah, dia enggak bisa terima, dia marah. Alkitab menulis lalu marahlah, betul? Ya, lalu marahlah. Si sulung punya alasan untuk marah. Saudara, kalau saudara marah selalu punya alasan kan? Setiap orang marah punya alasan. Hanya saja alasan itu bisa benar atau alasan itu bisa keliru. Tapi kita punya alasan kalau marah. Dan si sulung ini punya alasan yang benar. Apa yang dia katakan itu benar. Tapi yang harus diingat adalah bahwa ia sedang berbicara kepada siapa. Gitu ya. Dia ngomong dengan ayahnya. Dengan nada tinggi, dengan nada marah. Saudaraku, ini yang membedakan marah yang benar dan marah yang tidak benar. Si sulung menyebut jasa. Dia tidak mengada-ngada loh saudaraku. Dia menyebut jasa. Tadi di sisi baiknya, saudara ingat apa saja jasanya? Tertulis di sini. Dia katakan bertahun-tahun aku melayani. Benar nggak dia bertahun-tahun melayani? Benar loh. Itu alasan yang benar loh saudaraku. Bertahun-tahun saya melayani Bapak. Itu. Lalu tidak pernah melanggar. Selalu taat, selalu nurut. Benar enggak? Benar. Jadi saudaraku, saya pikir si sulung punya alasan untuk marah. Dari sisi itu benar loh saudaraku. Tetapi masalahnya saudaraku, dia merasa terlalu over. Dan ngomong ke Bapak dengan nada yang tidak sopan ya. Apalagi waktu itu di Israel sampai sekarang ada budaya paternalistik. Jadi nomor 1, Bapak tidak pernah salah. Nomor 2, sebutkan. Kalau Bapak salah, lihat nomor 1. Jadi nomor 3 tetap Bapak tidak pernah salah. Di Indonesia ada budaya itu saudaraku. Di suku-suku tertentu. Ia benar-benar melayani dengan kasih, ia benar-benar taat dengan kesungguhan hati, ia benar-benar tidak pernah membantah dan melawan. Tetapi cara menyampaikannya berlebihan.
cara menyampaikannya nggak sopan. Saudaraku, dalam Yakub 1 ayat 19, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Ya, ada orang tuh katanya kupingnya tipis gitu. Begitu mendengar langsung masuk langsung wah marah gitu ya. Atau ada juga sebutan sumbu pendek, saudaraku. Ya, sebutan sumbu pendek. Begitu kena sentil sedikit langsung meledak. Ya. Nah, kita harus belajar, saudaraku. Marilah kita belajar untuk lambat marah. Tidak reaktif dan mudah tersulut emosi. Ketika mendengar sesuatu, simak baik-baik, cerna, baru bicara. Beri waktu, diendapkan dulu apa yang kita dengar itu. Baru kemudian diolah, diendapkan, baru kemudian pantas enggak hal ini saya marah? Layak enggak hal ini saya marah? Biasanya kalau sudah diendapkan, emosi menjadi reda. Ya, oke. Yang kedua, kekurangan dari si sulung ini adalah iri hati. Ya. Bagi si sulung, bapak tidak berlaku adil. Pilih kasih dan lebih memperhatikan si bungsu. Halo si sulung. Pernah nggak berpikir begini? Kalau yang bilang nggak pernah, jawabnya apa ya? Kalau saya bilang bohong nanti. Tapi karena ini di mimbar, jadi kalau saudara bilangnya nggak pernah, Tuhan sendirilah yang tahu. Ya kan? Oke, saudaraku. Yang harus kita perhatikan, simak baik-baik, orang tua, ayah, dan ibu selalu berusaha memperlakukan sama kepada semua anak-anaknya. Amin? Pasti sama. Ya. Berusaha bersikap adil dan tidak pilih kasih, ya, berusaha. Tapi dalam kenyataan penerimaan dari anak-anak biasanya beda. Begini saudaraku, dalam perumpamaan ini juga si bapak berusaha memperlakukan sesuai dengan hak dan kebutuhan. Waktu dibagi, adil enggak sih waktu dibagi? Hartanya dibagi adil enggak sih? Enggak. Karena si bungsu dapat sepertiga, si sulung dapat 2/3. Lebih banyak si sulung, jauh. Tapi dia ngiri ketika adiknya pulang dipotong seekor lembu. Kompleks banget hidup ini saudaraku. Bukankah cerita ini gambaran saya, gambaran saudara semua? Udah dapat 2/3 gara-gara seekor lembu ngamuk, betul enggak? Iya, itu terjadi di banyak keluarga. Tapi seorang tua ini kan punya hati, anakku pulang. Udah mati hidup lagi, seneng. Gitu. Gara-gara motong seekor ayam bisa berantem di rumah. Iya kan? Aku di rumah gak pernah dipotongin ayam. Ini anak yang bandel pulang, dipotongin ayam. Ini merasa sudah berjasa, merasa punya hak sebagai anak sulung, tinggal di rumah dan ketika tahu bapaknya potong sapi buat anaknya. Lalu ia bandingkan dengan dirinya, dia berkata apa? Bahkan seekor kambing pun gak pernah. Iya saudaraku. Menurut saudara, kalau si sulung waktu di rumah dia mau potong kambing, potong lembu, boleh gak sih sama bapaknya? Boleh, tapi kan gak ada keperluannya gitu loh. Sampai bapaknya gak potong buat si anak, anak juga gak merasa perlu potong lembu. Tapi kali ini si bapak merasa perlu karena hatinya senang anakku yang telah mati hidup kembali. Ya, udah dianggap mati hidup kembali. Saudaraku, seringkali kita anak-anak Tuhan tuh punya sikap dan pemikiran seperti si sulung. Ketika tahu orang lain lebih diberkati,
mulai kita mengoreksi. Mulai kita lihat kekurangan dan kemudian menilai diri lebih baik. Saya lebih setia, saya lebih melayani, saya lebih sungguh-sungguh. Kenapa saya begini terus dan dia lebih diberkati? Pernah nggak saudara seperti itu? Bukan hanya mempertanyakan, tapi kita menggugat Tuhan. Jadi bukan bagi orang itu saja, kita mulai menggugat Tuhan. Nah, si sulung ini seperti itu. Dia bukan gak suka sama adiknya pulang saja, tapi dia juga menggugat bapaknya. Iya kan? Iya, si sulung adalah saya dan saudara. Matius 20 ayat 11 sampai 15, perumpamaan tentang pekerja di kebun anggur yang masuk jam 5, yang masuk jam 7 pagi, digaji sama dengan yang masuk jam 5. Adil enggak sih? Dalam perumpamaan ini saudaraku, saya tidak bacakan. Ada orang masuk jam 7 pagi, UMR harian katakanlah ya. Enggak usah UMR, ini kerja harian. Harian kalau tukang 200-an lah ya, 200.000 masuk jam 7. Ada yang masuk jam 10 digaji berapa harusnya? Ini si tuan gaji 200.000 juga. Yang masuk jam 3 digaji 200 juga. Masuk jam 4 kerja 1 jam karena jam 5 selesai. Digaji 200 juga. Adil nggak menurut saudara? Ya? Nggak adil ya? Di perumpamaan ini seperti itu saudaraku. Ada yang menggugat. Nggak adil. Masa saya kerja dari pagi dapat 200.000, yang jam 3 dapat 200.000 juga. Keringatnya beda. Kelelahannya beda. Saudaraku. Tapi majikan itu berkata, tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau? Karena aku murah hati. Semuanya hak Tuhan, saudaraku. Dari perumpamaan pekerja di kebun anggur ini kita belajar bahwa Tuhan itu bebas memberi berkatnya kepada siapapun. Jangan ada seorang pun iri hati dan menggugat Tuhan. Tuhan bebas. Mau kasih saya apa, kasih saudara apa. Jangan iri hati. Karena Tuhan baik hati dan murah hati. Terima apa yang Tuhan beri dan mengucap syukur senantiasa. Amin. Tidak berbelas kasihan. Jadi saudara-saudaraku, si sulung ini tidak berbelas kasihan. Mengingat kesalahan dan kekurangan orang itu lebih mudah. Lalu setelah semua kekurangan dan kesalahannya terkumpul, yang ada bukan kasih dan pengampunan. Yang ada adalah kebencian dan tidak berbelas kasihan. Itu si sulung, dan ternyata bukankah kita juga demikian, saudaraku? Bertahun-tahun si adik pergi tanpa pesan atau kabar berita, bahkan hilang bak ditelan bumi. Kemudian tiba-tiba si adik pulang. Tetapi si sulung, saudaraku, tidak menyambut dan hatinya tidak tersentuh oleh berbelas kasihan. Tidak. Adiknya yang sudah pulang bertahun-tahun itu enggak bikin hatinya rindu, kangen enggak. Matius 9 ayat 13. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Saudara-saudaraku, yang Tuhan mau dari kita, yang Tuhan kehendaki dari orang percaya adalah hati yang berbelas kasihan. Hati yang berbelas kasihan terhadap semua orang. Jika kita tahu ada orang yang bersalah, jika kita tahu ada orang yang telah berbuat dosa, bukalah hati. Jika ada orang yang sudah menyakiti hati saudara, beri kesempatan, beri kesempatan, beri hati, buka hati dan beri kesempatan kepada orang itu untuk memperbaiki. Jangan saudaraku malah
sengaja menutup pintu atau menutup jalan sehingga orang itu tidak punya kesempatan lagi untuk bertobat. Milikilah kasih. Milikilah hati yang berbelas kasihan. Yang terakhir, saudaraku, si sulung harus mengambil kesempatan, mengambil keputusan. Ya, salahnya memang ada, tapi keputusan harus diambil oleh setiap orang. Keputusan harus diambil dan jangan menunda. Setiap orang harus mengambil keputusan bagi dirinya sendiri. Jangan banyak alasan dan jangan menunda. Ingat, kesempatan itu terbatas. Ya, kita senang dengan lagu hidup ini adalah kesempatan. Tapi kesempatan itu terbatas. Kesempatan itu orang bilang, saudaraku, nggak akan datang 2 kali. Oh, saya nggak seperti si sulung yang begini begitu. Tapi mungkin saudara seperti si bungsu. Bapak sambut si anak bungsu. Tapi Bapak juga mengundang si anak sulung yang sedang marah. Dia samperin. Bapak adalah orang tua dari kedua anak ini. Bapak adalah orang tua dari si sulung dan orang tua dari si bungsu. Bapak mengundang si sulung untuk ayo masuk, ayo pulang. Ayo turut bergembira. Karena bagi Bapak si bungsu itu seperti telah mati, lalu hidup kembali. Ia berharap si sulung pulang, juga menyambut si bungsu, dan berbahagia bersama-sama. Saudaraku, pintu terus terbuka, gak pernah ditutup. Hari ini Bapa Sorgawi mengundang kita semua, apapun keadaan kita, pintunya gak pernah ditutup untuk kita datang pada Tuhan, untuk kembali membangun kasih, membangun ketaatan, membangun kesungguhan hati untuk mengasihi Tuhan dan beribadah. Kesempatannya terbuka. Yesus adalah pintu yang tidak pernah tertutup. Pintu yang terus terbuka bagi siapapun. Tetapi ingat, kesempatan kitalah yang terbatas. Betul? Kalau Tuhan sih buka terus, saudaraku, kesempatan itu. Tapi kesempatan itu terbatas. Kadang pada limitnya kesempatan itu dibatasi oleh umur kita. Betul? Kalau sudah dibatasi umur, ada lagi kesempatan? Gak ada. Kesempatan itu selama kita hidup dan kita gak tahu hidup kita berhenti kapan. Saudaraku, ambil keputusan sekarang. Ambil keputusan sekarang. Dan jangan menunda. Ya. Anak bungsu yang pergi itu pulang. Tapi jangan yang sudah ada di rumah lalu pergi. Jangan saudara bangga karena sekarang saudara ada di dalam gereja. Jangan-jangan sebenarnya saudara seperti anak sulung ini terhilang di dalam gereja. Bertobatlah, datanglah kepada Tuhan. Tuhan menunggumu. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih. Kini aku percaya gak ada yang mustahil. Gak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kuasanya dahsyat. Dia kuatkan kita semua dan berkati pulihkan kita semua. Haleluya, haleluya. Ini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ikutilah panggilan Tuhan. Jangan keraskan hati dan setia sampai akhir hidup.
Terima kasih Bapa di sorga untuk firman-Mu. Kami menyadari kami orang-orang yang tidak sempurna, bahkan jauh dari sempurna. Seringkali kami merasa berjasa dalam ikut Tuhan. Merasa sudah melayani, merasa sudah melakukan banyak hal. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Ampuni kami ya Tuhan. Dan tolonglah kami untuk merendahkan diri, memiliki hati yang luas, memiliki hati yang besar, sehingga kami bisa menerima apapun keadaan orang lain, menerima dan mengampuni, dan penuh hati yang berbelas kasihan. Sebab kami sudah diampuni Bapa, sebab kami sudah diterima oleh Bapa, kami mau mengampuni dan menerima orang lain, seperti Bapa sudah terima kami. Terima kasih Tuhan, memberkati semua yang hadir, memberkati korban persembahannya, memberkati persembahan sepersepuluhan yang dikembalikan pada Tuhan, biar dari sorga Tuhan berkati, Tuhan limpahkan berkat, baik dalam pekerjaan, dalam keluarga. Tuhan buka kandungan anak-anak-Mu yang memberikan persembahan, mengembalikan berkat dan taat pada Tuhan. Sehingga anak-anak-Mu diberkati dengan limpahnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, segala puji bagi Tuhan. Berkati semua yang melayani Tuhan pagi ini, berkati dalam pekerjaannya, rumah tangganya dan pendidikannya, Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan pulang sertai lindungi kami, biar hari ini jadi hari yang indah dan Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saudara-saudaraku, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara yang kasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta persekutuan Roh Kudus serta kita sekarang sampai selamanya. Ini doa kami ya Tuhan, yang kami sudah alaskan dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Yesus Tuhan. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.